Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia dalam rangka kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentu kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh rangkaian amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa doa untuk keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa hati mengingatkan kepada diri hati pribadi serta para jamaah sekalian untuk senantiasa marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan inilah kita akan meraih keberkahan, baik itu keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita masuk di bulan Zulhijjah, kita akan teringat dengan sebuah peristiwa besar, dengan sebuah peristiwa yang penuh dengan keteladanan, dan kita akan ingat dengan sosok yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang memiliki gelar Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan kehebatan istri beserta anaknya. Sebuah keluarga yang menjadi ikon perjuangan demi tegaknya kalimat tauhid yang seharusnya kita teladani dan kita banggakan. Kemudian dari situ kita usahakan untuk menghadirkan di dalam keluarga kita masing-masing, yaitu menjadi keluarga yang seiman dan seperjuangan meskipun harus melalui berbagai macam ujian yang besar. Menghayati dan memahami rangkaian ibadah yang diawali bulan Zulhijjah yang mengingatkan kepada kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Paling tidak ada 3 hal penting yang harus kita pahami dan kita teladani. Di antaranya adalah pelajaran pentingnya membawa keluarga kepada ketauhidan yang semestinya. Kemudian menjadikan ibadah kurban sebagai pembuktian ketauhidan sosial. Dan yang berikutnya adalah menjadikan Ibunda Hajar sebagai teladan dan spirit dalam mendidik anak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang pertama dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah pentingnya mengajarkan tentang tauhid
dan mempraktekkan dalam keluarga. Sungguh indah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau menginginkan sesuatu, yaitu seorang anak. Beliau mengucapkan, dan ucapan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat As-Saff ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang solih. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan dan menaruh harapan kepada Zat yang Maha Kuasa itu harus menjadi sesuatu yang prioritas, harus menjadikan sesuatu amalan yang diutamakan dalam ajaran kita. Dan itu adalah merupakan suatu daripada keyakinan kita tentang terkabulkannya sebuah doa. Begitupun dalam keluarga, antara suami dan istri harus satu visi dan satu keyakinan. Visi suami istri yang kemudian menjadi visi keluarga harus bermuatan nilai dakwah dan kemajuan Islam. Karena manusia dilahirkan adalah untuk apa? Untuk menegakkan tauhid, bukan untuk berbangga-bangga dalam banyaknya anak dan berbangga-bangga dalam masalah duniawi. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di atas, yaitu berupa anak dengan tujuan yang dinantikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar dalam dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya kawan. Lebih lanjut dalam doanya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyebutkan anak yang diminta adalah anak yang sabar. Anak yang sabar dalam rangka apa? Dalam rangka menghadapi ujian-ujian besar yang harus ditunjukkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Permintaannya ingin memiliki seorang anak, ingin dikaruniai anak, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengabulkan doanya, yaitu di ayat berikutnya, fabasyarnahu bighullamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak yang sabar itu yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam. Seorang anak yang lahir bermula dari permohonan seorang ayah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dengan tujuan baik, sehingga lahirlah Ismail alaihissalam sebagai sosok yang teruji kesabarannya, sebagaimana bunyi permohonan sang ayah kepada Rabbnya. Kuat dalam ingatan kita bahwa kesabaran Ismail alaihissalam tercantum kemudian di dalam firman-Nya, masih di dalam surat As-Saff ayat yang ke-102-nya. Dalam firman-Nya yang artinya, ketika sang ayah menyampaikan perintah dari Rabb-Nya kepada seorang anak, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dalam firman-Nya yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, wahai bapakku, ya abati, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah dan menyentuh hati kita semua, di mana kita melihat kekompakan ayah dan anak dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang anak dan bapak berbakti kepada Rabb-Nya yang telah menciptakan dan mengabulkan doanya.
Beliau membuktikan ketaatan yang totalitas tanpa ada sedikit pun keraguan dan kekhawatiran. Muncul dari seorang anak. Bukti perjuangan sebuah keluarga yang harmonis dan kompak. Antara satu dengan yang lain saling menguatkan, bukan melemahkan. Saling memotivasi, tidak menggembosi. Begitu berat dan besar baik ujian maupun kesabaran yang telah dibuktikan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, khususnya keluarga yang Allah tetapkan mereka tinggal di tanah yang tandus, gersang, panas, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah, yang sekarang menjadi tempat yang sangat diperebutkan semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keteladanan yang pertama. Pengajaran tentang tauhid yang harus ditegakkan, diterapkan dalam keluarga, tauhid yang sesungguhnya. Keteladanan yang kedua yang bisa kita ambil dari napak tilas perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah menjadikan ibadah kurban sebagai pembuktian ketauhidan sosial. Penyembelihan kurban yang dilakukan kaum muslimin setiap tahun, terlepas dari peristiwa yang tidak bisa terlepas dari peristiwa perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Pernahkah kita semua merenungi sebagian dari hikmah pensyariatan penyembelihan kurban, yang diantaranya adalah sebagai pembuktian ketaatan terhadap perintah Allah untuk berani mengeluarkan atau mengorbankan apa-apa yang dicintai yang ada pada diri kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam di kala itu sangat menantikan kehadiran seorang anak yang digadang-gadang. Untuk apa? Sebagai teman dakwah. Agar apa? Agar dakwah ini berkembang, agar syiar Islam ini berkembang. Lama ditunggu-tunggu untuk menegakkan kalimat tauhid. Anak yang dijadikan dalam dakwah, kawan, teman dalam dakwah, namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelihnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika syariat itu sampai kepada kita, bukan berarti kita diperintahkan untuk menyembelih anak kita, tidak. Tetapi kita diperintahkan untuk mengeluarkan, untuk mengorbankan apa-apa yang kita cintai. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan kecintaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang kita cintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum apa? Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari pengorbanan tersebut, mampukah atau bisakah kita menjadikan apa-apa yang kita cintai, kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Dan bukan hanya sekedar kita keluarkan, kita korbankan, akan tetapi amalan-amalan tersebut menjadi dikenang sepanjang masa dan menjadi abadi yang bisa dilakukan terus-menerus. Selanjutnya perlu kita renungkan berbagai macam rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Dari penyembelihan kurban, pembangunan Ka'bah, usaha Ibunda Hajar berlari-lari mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, melempar jumroh dan ibadah-ibadah lainnya. Semua itu menjadi abadi dan menjadi rangkaian ibadah haji yang terus diulang-ulang setiap tahun oleh kaum muslimin di seluruh penjuru negeri. Meneladani hal ini sudah seharusnya kita mulai memikirkan dan meningkatkan pengorbanan kita. Kurban dan ibadah-ibadah sosial lain seperti zakat, infak, sedekah, wakaf yang merupakan pembuktian tauhid sosial kita yang berangkat dari pembenaran tauhid ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Perjuangan dan peran sosial kita yang berangkat dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya kita upayakan menjadi amal yang selalu abadi, menjadi amal yang akan senantiasa dikenang sepanjang masa dalam waktu yang sangat lama. Ketika kita tarik contoh lokal yang telah melakukan amal sosial dan menjadi amal abadi yang bisa terus kita rasakan oleh kaum muslimin adalah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amal beliau menjadi amal jariah melalui apa? Melalui organisasi yang didirikannya. Beliau menyiapkan sebuah wadah untuk dakwah dan syiar Islam. Tentu penyebutan kedua tokoh di atas bukan berarti menafikan tokoh-tokoh yang lainnya, tidak. Namun paling tidak dari beliau berdua bisa menjadi contoh bagi kita bahwa penting untuk memikirkan dan menyiapkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Dari sini juga bukan berarti kita harus membuat wadah atau organisasi baru, namun perlunya menyiapkan usaha dalam rangka apa? Saling tolong menolong di antara kaum muslimin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas kecil atau besarnya amalan kita, kalau seandainya amalan itu menjadi abadi dan bisa dikenang sepanjang masa, maka amalan itu adalah amalan yang akan nanti bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keberlangsungan dari sebuah amal yang abadi yang pernah kita lakukan semata-mata adalah untuk membuat amal jariah, bukan untuk berbangga dan minta dibanggakan di hadapan manusia, tidak. Tetapi kita hanya semata-mata ingin mengharapkan apa? Ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita teladani dari napak tilas atau perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah menjadikan Ibunda Hajar sebagai teladan dan spirit dalam mendidik anak. Sungguh berat menjadi seorang ibu, apalagi ketika kita melihat beratnya ujian yang harus dijalani Ibunda Hajar. Namun karena dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalani Ibunda Hajar, mampu mengurus seorang anak di padang pasir panas, tanah yang tandus. Kenapa bisa berhasil mendidik anak menjadi seorang anak yang soleh? Karena keyakinan yang tinggi, karena keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah pentingnya memiliki seorang istri yang punya apa? Motivasi mendukung dakwah suaminya dan memperhatikan anaknya agar anak menjadi anak yang soleh. Mestinya para ummahat dan para ibu iri kepada siapa? Kepada Ibunda Hajar. Dan kepada siapa lagi? Ibunda seorang ulama, yaitu Imam Syafi'i. Besar dengan ibunya, Imam Syafi'i menjadi seorang ulama besar, menjadi seorang ulama terkenal, bahkan menjadi madhab terbesar di negara kita, yaitu madhab Syafi'i. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelumit khutbah Jumat yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan kita meneladani napak tilas perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita terapkan dalam keluarga. Yang kedua, kita selalu apa? Memiliki pengorbanan yang tulus untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki generasi dari anak-anak kita, anak-anak perempuan kita yang nantinya bisa meneladani Ibunda Hajar dan ibunya Imam Syafi'i rahimahullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afina wal mujahidina fi kulli makan wal zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufi min tamamis shalah. Mohon dilurus dan rapatkan safnya kepada para jamaah yang ada di belakang. Kalau masih ada saf-saf di depannya yang masih kosong, silahkan untuk mengisi saf-saf yang ada di depannya untuk kesempurnaan sholat kita. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamu alaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.